Assalamualaikum, welcome to Cooking Baking Enthusiast. Kali ini aku akan membahas tentang whipping cream dan menjawab pertanyaan bagaimana cara menghias agar tetap kokoh dengan whipping cream. Beberapa merek whipping cream non-dairy terbuat dari nabati dan whipping cream dairy terbuat dari susu. Apa aja? Berikut ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Kali ini aku memakai dua jenis whipping cream non-dairy yang cair dan bubuk untuk menghias cake. Untuk yang cair aku menggunakan merek Rich, dan untuk yang bubuk aku menggunakan Han. Untuk yang muslim, Rich sudah ada label halalnya ya. Untuk Rich sendiri punya dua kemasan, yakni kemasan 907 gram dan 500 gram. Jika membutuhkan whipping cream lebih banyak, bisa pilih yang 907 gram. Jika membutuhkan whipping cream hanya sedikit, bisa gunakan kemasan yang 500 gram. Untuk Han bubuk whipping cream punya 3 kemasan. Yang aku pakai ini adalah kemasan barunya yang 200 gram. Kemasan lainnya ada 400 gram. Juga sudah memiliki label halal. Aku suka dengan packaging baru Han ini karena lebih praktis saat menggunakan sescupnya saja bisa langsung disimpan di kemasannya karena sudah memiliki press zipper. Bentuknya seperti ini. Cara pemakaiannya ikuti saja sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Whipping cream cair kegunaannya bisa untuk apa aja sih? Yang pertama, untuk campuran membuat ganis, siraman coklat atau filling cake atau mengcover cake. Yang kedua, untuk mendekor dan bisa untuk isian cake, pengganti buttercream jika ingin cake dengan rasa seperti ice cream. Yang ketiga, untuk campuran minuman seperti kopi atau teh boba. Yang keempat, untuk campuran makanan agar lebih creamy. Yang kelima, untuk campuran bahan kue seperti roti atau cheesecake yang di-bake atau non-bake. Membuat ganis coklat bisa untuk isian cake atau mengcover cake. Perbandingan dark coklat dan whipping cream 1:1 atau 1:2. Caranya bisa dengan cara double boiler atau steam atau dipanaskan di microwave. Aduk hingga rata dan siap untuk topping siraman cake seperti video ini. Ganis coklat juga bisa untuk isian cake atau mengcover cake. Caranya, dinginkan sebentar ganis, lalu kocok dengan mixer. Ganis ini biasanya aku gunakan untuk filling dan mengcover cake sebelum ditutup dengan fondant. Juga bisa untuk devil chocolate cake atau opera cake. Mari kita lanjut cara memixer whipping cream cair agar cepat mengembang, kaku firm dan tidak pecah serta tahan suhu ruang. Siapkan wadah atau bowl yang lebih besar dari wadah untuk memixer whipped cream cair. Bisa tambahkan sedikit garam pada es batunya agar lebih awet dingin. Masukkan whipping cream dan mixer. Oh ya, sisakan sedikit adonan cair, jangan semuanya dimixer. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan kaku 90%. Kaku 90% maksudnya jika whipping cream sudah mengembang dengan baik dan adonan tidak jatuh atau cair. Cara ini menurut pengalamanku lebih bagus daripada mendinginkan wadah dan kepala mixer jika kondisi rumah memiliki suhu yang panas. Cara ini bisa membuat adonan whipping cream tetap stabil karena ada bantuan suhu dingin di bawah bowlnya. Karena mengocok whipping cream harus benar-benar dalam kondisi dingin. Whipping cream cair non-dairy dapat dibekukan dalam freezer dalam bentuk yang sudah dimixer ataupun dalam bentuk cair jika tidak dipakai. Untuk yang dairy tidak dapat dibekukan karena mengandung susu. Jika dibekukan maka whipping cream akan rusak dan tidak dapat digunakan. Untuk dairy bisa tambahkan gula halus sesuai tingkat rasa manis yang diinginkan. Untuk non-dairy tidak perlu lagi ditambahkan gula karena sudah manis. Jika overmixing dan whipping cream terlihat pecah, bisa tambahkan sisa adonan cair ke dalam wadah dan mixer kembali. Konsistensi yang diinginkan untuk isian dan dekorasi seperti ini.
Adonan whipping cream yang firm kokoh dengan baik tidak mudah jatuh, menjadikan dekorasi lebih tahan di suhu ruang. Untuk whipping cream bubuk, pastikan air yang digunakan benar-benar dingin. Mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu untuk mencampur rata bubuk dengan air dingin. Jika ingin menambahkan pewarna makanan, beri di awal sebelum dimixer dengan kecepatan tinggi. Mixer kembali dengan kecepatan tinggi hingga kaku. Gunakan perbandingan air dan whipping cream bubuk sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Untuk dekorasi yang membutuhkan waktu set dengan cepat saat disimpan dalam kulkas, whipping cream bubuk ini bisa jadi pilihan. Whipping cream bubuk aku gunakan untuk mengcover cake. Tips agar saat mengcover cake dan menghias tidak mudah meleleh, yakni cake yang di-cover didinginkan terlebih dahulu 15-30 menit sebelum dihias. Untuk whipping cream cair, saat men-spread lebih ringan dan hasil tampilannya lebih smooth atau halus. Untuk whipping cream bubuk, hasil tampilannya lebih kokoh, men-spreadnya lebih sedikit berat. Setelah 19 jam lebih di suhu ruangan, sesuai dengan kelas demo yang pernah aku ikuti khusus produk Rich, ketahanan di suhu ruangannya memang top. Menurut klaim produknya, tahan 8-9 jam di suhu ruang, tapi ini lebih dari 9 jam. Untuk whipping cream bubuk sudah tidak berbentuk seperti awal. Mungkin karena kandungan airnya membuat whipping cream bubuk tidak bisa tahan di suhu ruangan. Tes tekstur. Karena whipping cream bubuk dicampur dengan air, teksturnya jadi lebih lembek dan mudah lengket. Untuk whipping cream cair, saat ditekan tetap stabil dan tidak terlalu lengket. Sekali lagi, ini dalam kondisi yang sudah ada di suhu ruangan selama 19 jam. Sekian pembahasan tentang whipping cream sesuai dengan pengalaman aku dengan dua jenis produk whipping cream yang berbeda. Apakah sudah menjawab pertanyaan dan rasa penasaran tentang whipping cream? Terima kasih sudah menonton channel ini. Tonton juga video lainnya yang ada di playlist Cooking Baking Enthusiast.